Shalom, jumpa lagi kita pada pagi hari ini di dalam ibadah. Dan kita tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur karena itu yang dikehendaki Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Puji bagi nama Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan dengan pujian yang mengatakan, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini." Haleluya, mari kita akan sembah Dia. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan Kamu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Amin. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Sekarang dan selama-lamanya. Oh, syukur Tuhan, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Layak-layak Engkau kami sembah, kami tinggikan Yesus. Haleluya. Ajaib Engkau Yesus. Kami tetap mengucap syukur dalam segala situasi dan keadaan, ya Bapa. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Biar Tuhan Engkau akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sidang jemaat-Mu semua Tuhan dilawat oleh Engkau. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa kekal selamanya. Hanya di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kami sembah, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi ini. Haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan harapan pada yang tidak menyerah, mujizat pada yang percaya, dan Dia tidak meninggalkan mereka yang berjalan bersamanya. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita nyanyikan dengan semangat pujian ini. Haleluya. Amin, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya. Kita lebih dari pemenang. 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 Teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jika Tuhan yang menjadi andalan kita, tak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Haleluya, kita punya Tuhan yang dahsyat. Apapun yang terjadi, Tuhan sanggup menolong kita. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Engkau luar biasa. Kasih-Mu, pemeliharaanmu sungguh ajaib dan dahsyat. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Glory, glory, Yesus, kami Engkau perlindunganku, Yesus. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tak ada masalah
yang tidak bisa diatasi. Karena Tuhan selalu menyertai kita, kuasanya ajaib. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, dan biarlah firman-Mu akan tertanam di dalam hati kami, dan setiap anak-anak Tuhan akan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami, kuduskan lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara semua. Puji syukur hari ini kita boleh kembali berkesempatan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan semoga kiranya renungan yang akan saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua yang mendengarkan. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai kepada perenungan hari ini, saya mau sedikit ceritain dari mana datangnya perenungan ini. Seminggu yang lalu saya dapat tugas dari Om Mika untuk bawakan renungan singkat, karena info yang saya dapat minggu depan itu masih online ibadahnya, Van, gitu. Oke, jadi saya mulai bawa apa ya Tuhan, bawa renungan apa gitu, kayak mulai berpikir bagaimana harus menyampaikan gitu. Tapi nggak disangka 5 hari, kira-kira sekitar 5 hari yang lalu, 5 atau 4 hari yang lalu, itu sepulang kerja sore-sore, pas saya lagi prepare mau masak makan malam, saya buka kulkas, terus saya keluarin bahan-bahan yang ada, tapi mata saya tertuju kepada bagian pintu kulkas. Di situ ada seplastik kecil, plastik bening berisi sisa hosti dan sisa anggur gitu, sisa air anggur, perjamuan kudus. Nah, saya ambil itu plastik, terus saya baca tanpa saya buka bungkusnya karena itu plastik bening, jadi hostinya itu ayatnya kelihatan gitu. Terus saya baca ayatnya, dan ayatnya itu ada dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 17a. Nah, bunyinya adalah, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, dari ayat ini saya merasa seperti dikuatkan, sekaligus dibuat bangga oleh sebuah kenyataan bahwa Dia yang namanya kita percaya adalah sosok pahlawan yang memberi kemenangan. Dan ketika saya baca ayat ini gitu, saya baca berulang-ulang ayat ini, ada rasa bangga dalam diri saya. Wah, betapa kerennya Tuhan Allah yang saya sembah. Dia ada di antara saya, ada dalam hidup saya sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Demikian juga saya percaya bahwa Dia ada dalam kehidupan saudara. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ketika ayat singkat ini saya baca berulang, saya baca kembali, imajinasi saya tuh berlari kepada satu momen. Di latarnya itu latar keadaan yang sangat kacau. Kalau dijadikan film, di benak saya itu kayak lagi zaman model peperangan gitu. Tapi di depan saya bayangkan ada Tuhan di sana berdiri, bawa pedang sebagai seorang pahlawan yang habis membawa kemenangan, memberi kemenangan, terus menoleh ke arah saya sambil tersenyum. Di situ saya dikuatkan banget oleh satu kenyataan yang sangat pasti bahwa Tuhan tuh ada dalam kehidupan anak-anaknya yang percaya. Dan saudara, saya juga menyadari bahwa Allah itu punya banyak cara untuk berbicara dengan umatnya. Tidak pernah terlintas sebelumnya dalam benak saya bahwa hari itu saya akan menemukan sebuah ayat dalam sebuah kulkas, saudara. Tidak terfikirkan sebelumnya. Karena itu hosti dan
anggurnya itu udah lama ada di kulkas. Tapi hari itu Tuhan kasih saya momen untuk saya baca, dan saya dapatkan ayat itu, saya dikuatkan. Dan lewat ayat ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menjagai kita semua. Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Dia adalah harapan dalam kesesakan, dan kita tahu bahwa kesesakan itu bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk. Entah itu sakit, entah itu keadaan bahaya, kesedihan, kesulitan, pergumulan, masalah ekonomi yang mungkin kita alami. Tetapi kita tahu, kita yakin, kita percaya bahwa Dia yang menguatkan kita sehingga kita dapat bertahan untuk melalui semua kesesakan itu. Dan perlu diingat saudara bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ada amin? Amin. Kita selalu belajar untuk bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini tepat tanggal 25 Desember kita merayakan Natal, yakni sebuah hari yang melambangkan kesukaan besar bagi dunia. Kalau dahulu peralihan dari zaman perjanjian lama menuju zaman perjanjian baru, itu ada rentang waktu yang cukup panjang untuk dilalui sebelum akhirnya Raja Damai yang dinubuatkan itu hadir. Rentang waktu itu berlangsung kurang lebih sekitar 300 tahun saudara, dan dikenal sebagai The Silent Age, zaman ketika Allah berhenti berfirman. Dan ketika itu manusia hidup dalam kesesakan. Tetapi Allah kembali menyatakan dirinya dalam sebuah perjanjian baru yang digenapi melalui lahirnya Kristus di sebuah kandang yang hina. Kelahiran Kristus yang berbalut kesederhanaan ini membawa sukacita besar, tidak hanya bagi bundanya, bagi para malaikat, bagi para gembala, bagi orang-orang Majus, tetapi bagi seluruh dunia, termasuk bagi kita saat ini yang juga merasakan dampak dari kelahiran Kristus. Sebab hanya melalui kelahirannya rencana Allah dapat digenapi. Jalan keselamatan dapat kita peroleh, dan terlebih lagi kita menyadari bahwa semuanya itu hanya dapat terjadi karena kasih karunia Allah semata. Nah, saudara, dari perenungan kita pada pagi hari ini yang bertemakan sukacita dalam kesesakan, kita menyadari bahwa ini hanya dapat dirasakan oleh mereka yang telah mengalami kasih Tuhan, oleh mereka yang menyadari akan kehadiran Tuhan yang nyata. Dan ini juga merupakan peranan iman. Kita bersyukur saudara, karena kita ini adalah orang-orang yang percaya bukan karena melihat, tetapi kita percaya karena firman yang kita dengar, firman yang selalu digenapi dalam kehidupan kita. Mungkin bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang saudara-saudara kita yang belum mengalami kasih Kristus, mereka pasti berpikir bagaimana bisa mengalami sukacita dalam kesesakan, bagaimana bisa bertahan dalam kesesakan. Tapi kita bersyukur, seperti yang sudah pernah dibahas dalam renungan minggu lalu oleh saudara Nathan, kita bersyukur bahwa sukacita yang kita alami dari Tuhan itu bukanlah sukacita yang semu, tapi sukacita yang nyata. Dan sebagai anak-anak Tuhan, janji Tuhan itu luar biasa buat kita saudara. Itu tertuang dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Ini berkata, berbunyi demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tetapi jawab Tuhan kepadaku,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Inilah adalah janji Tuhan bagi kita, anak-anaknya yang percaya, saudara, bahwa sekalipun dalam kelemahan, sekalipun dalam kesesakan, justru itulah yang membuat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan Dia senantiasa memberikan sukacita bagi anak-anaknya. Tapi perlu kita sadari bahwa sukacita itu tidak serta-merta langsung datang, langsung tiba-tiba misalkan saya lagi ada kesulitan, lagi ada kesedihan atau apa, tiba-tiba saya langsung wah gitu. Tidak, saudara, tetapi sukacita itu datang ketika kita juga mau untuk melakukan sebuah tindakan, yaitu mencari hadirat Tuhan. Kita datang, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat, kepada Dia yang adalah pahlawan kita, yang kita yakini bahwa Ia dapat memberikan kemenangan. Kita datang, kita berserah, taruh semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, segala kesesakan kita. Maka Tuhan selalu menepati janjinya. Dia pasti tukar itu dengan sukacita yang saya secara pribadi pun alami. Saya menyadari bahwa kalau bukan karena Tuhan itu gak mungkin, kalau bukan karena Tuhan itu gak bisa sebenarnya. Dan saya yakin, saya percaya juga bahwa Tuhan pasti berbicara kepada saudara semua secara pribadi, lepas pribadi. Tuhan mau taruh sesuatu dalam hati saudara, jadi bukalah, terimalah itu, dan percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan itu pasti kita rasakan, kita nikmati. Even itu kita dalam kesulitan, dalam kesesakan sekalipun, janji Tuhan Dia selalu menyertai kita. Ada amin, saudara? Amin. Puji bagi nama Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan pokok ayat pada pagi hari ini dalam dua versi. Yang pertama dalam versi terjemahan baru, bunyinya Zefanya pasal 3 ayat 17, versi terjemahan baru. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kemudian Zefanya pasal 3 ayat 17 versi bahasa Indonesia masa kini, bunyinya, kamu dilindungi oleh Tuhan Allahmu yang perkasa. Kamu menang karena kuasa-Nya. Tuhan bergembira dan bersukacita karenamu. Dalam kasih-Nya diberinya kamu hidup yang baru. Puji bagi nama Tuhan. Janji Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. Kita bisa menang karena kuasa-Nya dan kasih-Nya Tuhan berikan kepada kita dalam sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang Tuhan mau. Dalam kehidupan baru itu, dalam kehidupan kita yang baru itu, kita bergantung kepada Tuhan, dan kita selalu meyakini, kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dia adalah pahlawan yang ada di antara kita. Dia pahlawan yang memberi kemenangan. Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Puji bagi nama Tuhan, saudara. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua boleh diberkati, dan Tuhan boleh terus mengingatkan kepada kita akan kasih-Nya, akan segala kebaikan-Nya, akan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita angkat satu buah pujian yang berjudul Immanuel. Kita ingat kembali segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan takut, saudara, kalau Tuhan izinkan kita ada dalam suatu pergumulan. Jangan takut, sebab Tuhan yang memegang tangan kita, Dia yang selalu berjalan bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun.
Jangan berlari, jangan berpindah arah, tetap mengikuti jalannya. Datang pada Tuhan, hampiri hadiratnya. Dia yang selalu ada mendengar dan selalu mampu untuk menolong kita, membawa kita kepada kemenangan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, seorang pahlawan ada di antara kita yang selalu memberi kita kemenangan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu semua boleh senantiasa rindu untuk datang kepadamu, rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa janji Tuhan memberi sukacita sekalipun dalam kesesakan itu adalah nyata Tuhan. Janjian, iya dan amin. Kami yakini Tuhan bahwa kekuatan kami hanya berasal dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Tuhan yang bekerja dahsyat dalam kehidupan kami, Tuhan yang memampukan kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan yang terus bekerja dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang percaya. Tuhan yang terus bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
saudara semua.